Bismillah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali video yang kedua. Setelah kita install Laravel dan Filament, kita harus memastikan bahwa kita membutuhkan environment yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kita akan mengacu pada soal yang sudah ada. Jadi kita harus memastikan ada CRUD konsumen, dan ini dalam bahasa Inggrisnya jadi customer, ada petugas, juga ada jenis pembayaran. Dan petugas ini adalah CRUD user ya. Dan secara default ini dibantu disiapkan oleh Filament. Baik, berikutnya kita akan coba cek kembali. Di video kali ini kita akan cek environment. Juga kita akan coba buat CRUD customer product. Ini menyimpan barang-barang yang kita jual. Juga kategori payment. Jadi kategori payment ini digunakan untuk pemilihan metode pembayaran. Misalkan mau cash, QRIS, atau transfer begitu ya. Nah, jadi kita akan coba cek dulu. Pertama ke Filament ya. Oke, jadi ini udah selesai. Oke, kita akan ngebuat satu user di sini. Environment yang sudah kita buat di sini sudah terhubung ya ke database Fatpos dan username-nya root. Nah, kita akan lanjutkan menambahkan user. Caranya dengan kita masukkan PHP Artisan make filament user. Ini kita bisa copy. Kita masuk ke dalam terminal. Oke, di sini kita bisa paste. Name-nya misalkan admin. Email address-nya hi@fatforce.com. Untuk password-nya misalnya kita masukkan. Oke, sukses. Kita akan coba cek dari koneksi database ke Fatpos. Username ini ke root. Jadi ini harus kita pastikan environment sesuai. Nah, kita menggunakan debugger untuk memeriksa kembali apakah sudah masuk atau tidak begitu ya ke dalam tabel ini. Jadi ini tabel user secara default ini sudah dibantu dibuatkan. Kita coba buka di sini, ada data. Oke, ini sudah masuk ya. Ada admin, email, password. Ya, dan passwordnya sudah terenkripsi. Sehingga kita sekarang harusnya bisa coba ngecek di sini dengan URL admin terus login. Ya. Dan ini untuk mempermudah IP ini 127.001.8000 seharusnya kalau Laragon kita aktif ya. Ini kita juga bisa tuliskan sesuai dengan environment yang kita update di sini. Jadi pastikan ini fatpos.test. Ini folder kita juga fatpos ya. Ini jadi dicek nih, pastiin ini fatpos ya. Dan up URL juga ini kita masukkan fatpos.test. Kita cek di samping, kita buka new tab. Kita coba ketikkan fatpos.test. Oke, sudah sama ya. Jadi ini ataupun ini semuanya sama. Nah, sekarang kita akan pakai yang menggunakan host ini nih ya. Ini domain host ini mempermudah kita, fatpos.test. Admin -login. Oke, sudah ada. Enter. Tadi kita masukkan email. Oke, kita sign in. Oke, di sini sudah masuk teman-teman semua bahwa kita sudah masuk menggunakan admin dari user yang tadi kita sudah tambahkan. Baik, kita akan coba tinggalkan URL localhost ini ya. Jadi kita bisa close. Kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, jadi untuk meningkatkan performa, nih kata dokumentasi Filament, ini Filament kasih satu script yang bisa melakukan optimisasi.
pakai. Jadi ini kita bisa copy nih, ini bisa kita pakai ya. Terus kita paste, enter. Jadi dia lihat ada caching komponen, ada caching blade gitu ya. Ini membantu untuk mempercepat dari kinerja aplikasi kita. Nah, ini juga kita bisa copy, kita paste lagi. Nah, jadi dibersihkan cache-nya ya, atau penyimpanan sementara caching itu. Berikutnya kita akan lanjutkan. Di sini ada model. Nah, ini yang akan digunakan nanti. Jadi ini model di sini, ini contohnya untuk rule ya. Jadi misalkan ketika kita akses panel, domain apa saja misalkan yang di-approve dari email, email apa misalkan ya. Ini belum kita pakai. Nah, kita coba cek lagi yang berikutnya. Oke, nah ini ada konfigurasi untuk tadi kita kan di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita usahakan semua codingan yang kita buat di sini, ini semuanya mengikuti standar bahasa Inggris ya. Jadi ikuti pola-pola yang dibuat oleh Laravel untuk membantu kita menggunakan standarisasi ini begitu. Jadi biar rapi begitu. Adapun nanti di sini kita bisa memanfaatkan bahasa Indonesia kalau tampilannya ini masih bahasa Inggris misalkan begitu. Nah, ini kita bisa manfaatkan ini. Jadi kita coba dulu di sini nih. Kita akan publish configuration, copy ya. Kita coba paste di sini. Oke, sudah. Berikutnya kita cek. Nah, di sini ada publishing translation. Oke. Kita buka dulu environment. Nah, ini kita coba buat app lokalnya bukan ke Inggris tapi ke ID ya. Ini juga sama. Oke, di ID. Kita coba simpan. Kita buka kembali dokumentasi, kita copy. Kita paste di sini. Jadi di sini terminal kita ada 2 ya. Jadi ada terminal yang jalankan server, yang keduanya kita untuk menjalankan script begitu. Jadi kita nggak buka-buka di terminal di tempat yang lain, jadi biar nanti nyaman kalau kita coba develop. Nah, berikutnya kalau ini nanti sudah selesai, kita siapkan kembali ini script yang lainnya, kita langsung copy semuanya. Ya, kita coba paste di sini. Oke. Ya, dia masih menginstal. Jadi kita bisa lihat install bahasa yang dilakukan oleh filamen ini dia menyimpan pada direktori resource lang gitu. Jadi berarti database dari bahasa-bahasa ini juga sebetulnya nanti bisa dimodifikasi oleh kita. Oke, ini udah mulai dia menambahkan notifikasi. Jadi sambil kita coba pahami ini semua, jadi dia menambahkan bahasa-bahasa untuk panel ya, panel. Yang keduanya untuk aksi. Jadi kalau kita butuh CRUD, create, update, delete, nanti bahasanya pakai bahasa Indonesia misalkan. Untuk form, untuk info list, untuk notification, untuk table. Nah, juga ada translation. Nah, jadi eh publish vendor ini, package-package ini yang nanti dia akan masukkan itu akan kita pakai pada CRUD yang kita buat, begitu. Jadi bukan hanya panelnya, tapi CRUD yang ada di dalam aplikasi kita ini nanti semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita sambil cek lagi. Nah, jadi setiap kita memasukkan dari resource tadi, dia akan menyimpan pada directory tertentu. Nah, di sini ada ya, vendor filament support resource lang. Oke, kita sudah selesai ini untuk install bahasa. Ini ID semua. Jadi seharusnya kita cek kembali di sini sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, oke jadi dashboard selamat datang admin. Begitu teman-teman semua. Oke, di sini masih
tertulis Laravel, ini nanti kita bisa ganti di sini pakai aplikasi yang kita buat ya. Jadi teman-teman bisa bebas pakai aplikasi apa namanya. Oke, di sini saya masukkan Fatpos. Oke, coba kita simpan. Oke, di sini sudah berubah ya, Fatpos. Masukkan akun Anda, kita masukkan lagi. Oke, sudah Fatpos ya. Kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu baca dokumentasi, ada getting started di bawahnya. Nah, ini kalau kita pindah dari filamen 2 ya. Nah, kita sekarang langsung pakai filamen 3. Oke, di sini setup database dan model. Nah, kita bisa membuat model baru di sini dengan memasukkan perintah php artisan make model owner m. M ini artinya migration untuk database ya. Nah, berarti kita membutuhkan satu model khusus untuk customer atau pelanggan, berarti ya. Jadi ini kita bisa copy. Oke, kita bisa paste di sini. Oke, bukan owner, kita akan buat di sini adalah yang pertama adalah customer. Ya, ini nih, customer ya. Oke. With ini ada -m, ini artinya migration untuk nanti kebutuhan database, kita enter. Oke, satu kita sudah coba buat ya. Kita tambahkan yang berikutnya. Nih, di sini saya sudah tuliskan php artisan make model product. Oke, kita masukkan. Ketiganya php artisan make model kategori payment. Oke. Oke, enter. Oke, semuanya sudah masuk dan ini migration-nya sudah dibuatkan. Kita bisa cek di sini database. Ada migration, harusnya ada migration baru. Nah, di sini ada kategori payments, product, dan ada customers. Berikutnya, kita lihat lagi dokumentasi. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan beberapa tabel yang kita definisikan pada migration yang tadi kita udah buat ya. Jadi kita buka lagi di sini ada tabel customer. Apa aja yang kita buat? Oke, $table. Yang pertama name. Oke, betul ya. Dari mana name? Kita bisa lihat dari sini nih ya, customer name, address, dan phone. Nah, kita buat ini, name, address, dan phone. Kita buatnya 3 karena tadi tidak ada ERD yang dibuat dari soalnya. Jadi kita estimasikan yang pasti banyak dibutuhkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon begitu. Kita bisa nambahkan yang lain, tapi kalau kita coba menambahkan di saat ujian seperti ini, sekali lagi ini butuh waktu yang cukup relatif lebih lama, teman-teman semua. Jadi mulai sekarang kita coba hemat, kita coba lihat apa yang paling dibutuhkan itu yang kita buat dan didahulukan begitu. Jangan sampai kita tambah banyak field, tapi ternyata itu ngebuat kita jadi nambah error ya teman-teman semua. Oke, itu customer. Ada name, berikutnya kita akan buat lagi table. Nah, di situ dia buatnya email ya. Oke. Kita ganti jadi tadi address. Oke, berikutnya kita buat lagi table okpon. Nah, kita udah buat satu tabel, ini customer ya, dengan field nama, address, nomor telepon. Berikutnya, kita juga butuh tabel yang lain ya. Di sini ada produk. Dan satu yang terlewat ya, yaitu tabel dari kategori payment. Nah, di sini ada jenis pembayaran ya. Berarti di sini ada relasi yang belum masuk. Kita buat duplikat dulu dari sini. Oke, kita buat di sini kategori payment. Nah, integer name kategorinya. Oke, ini bisa kita kosongkan, bisa kita kosongkan. Jadi di sini, nah kita akan tambahkan satu kategori payment yang foreign key ya.
Nah, ini diambil nanti dari sini ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita udah selesai di customer ini. Kita akan cek sekarang yang produk. Apa aja isinya yang produk? Nah, di sini ada name, price, dan stock. Name, price, dan stock ya. Kita akan tambahkan. Oke, price tadi pakai integer ya. Oke, dan tambahkan stok juga. Oke, ini yang produk yang paling penting 3 ini ya. Nama produknya apa, price-nya apa, berapa ya, sorry, dan stok awalnya berapa. Berikutnya kita akan cek yang kategori payment. Nah, di kategori payment ini kita tambahkan kategori payment-nya apa. Terus oke, sudah ya. Jadi kita pakai yang kita rancang. Jadi ini membantu kita untuk membuat rancangan di migration ini. Kalau udah semuanya selesai, teman-teman, kita akan menjalankan satu untuk migration ya. Nah, sebelum migration kita tambahkan dulu nih salah satu protection untuk modelnya di app service provider. Oke, kita buka dulu app service provider. Oke, di boot ini ditambahkan dengan perintah model unguard ya. Dan kita gunakan use model di atasnya. Di sini tambahkan enter. Oke, jadi ini nanti berikutnya kita akan buat relasi untuk tabel yang transaksi. Tapi karena hari ini kita buat untuk CRUD ini saja nih, customer, product, dan kategori payment. Jadi ini belum kita gunakan ya. Nah, berikutnya kita migrasikan, sorry, ya, PHP Artisan, migrate. Oke, sudah tambah. Ada 3 tabel baru di situ. Kita buka kembali di sini di Vatpos. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah ada ya tabel customer, kategori payment, dan produk. Oke. Kita akan lanjutkan kembali teman-teman semua. Di sini kita mau buat resource. Resource apa yang kita pakai? Ya, di sini dipakai untuk passion, begitu. Kita akan pakainya di sini untuk customer ya. Berarti kita buat di sini untuk customer. Oke, kita coba copy catatan kita coba paste di sini, enter. Nah, ini resource sudah berhasil terbuat teman-teman semua. Kita cek dulu apakah sudah berhasil atau tidak. Kita coba refresh. Oke, sini sudah berhasil bertambah 1 customer ya. Kita coba masuk ke dalam untuk memastikan resource-nya itu sudah disiapkan. Oke, tidak ada data yang temukan. Ini buatnya sudah ada. Oke, ini udah jadi ya tombol-tombolnya teman-teman semua. Jadi kita akan tambahkan di sini list apa yang dibutuhkan dan nanti ketika buat nanti ada inputan form apa saja di sini. Kita coba cek lagi dokumentasi berikutnya apa. Oke, di sini kita bisa menambahkan name text input ya. Oke, dengan menambahkan skema form ini kita akan masukkan nih teman-teman semua. Jadi di mana posisinya nanti ada di app filament. Nah, ini nih. Ada customer resource. Nah, di sini ada form dan di dalam skema kita coba paste. Name kita coba tambahkan lagi. Form address, oke benar. Tambahkan lagi form font. Oke. Dan untuk di tabelnya juga kita bisa tambahkan teman-teman semua. Oke, dia langsung bantu ya.
menginputkan tabel kolom teks, make name primary. Oke, address dan font. Oke, berikutnya kita cek nih. Kita harus memastikan ini sudah masuk ke dalam form yang atas. Nah, ini udah masuk. Berikutnya untuk yang tabel. Oke, di bawah ada tabel nih. Oke, jadi di sini nih ada tabel kolom. Mana ya? Sebentar. Nah, ini nih. Ini untuk yang tabel, teman-teman semua. Jadi di atas dipastikan kita menggunakan use filament table ya. Use filament table. Oke, sudah masuk ya ini. Nah, itu. Terus baru kita bisa memasukkan table kolom text kolom. Nah, ini nih ada yang, nah jadi tanda underscore ini berarti prediksi merekanya ada yang kurang tepat ya. Oke. Jadi ini contoh name. Berikutnya address. Berikutnya font. Ini digunakan untuk tampilan indeks yang depan ya. Jadi kita akan coba satu-satu. Ini coba kita matikan dulu teman-teman semua. Kita coba kembali ke sini. Kita coba refresh. Masih kosong ya. Kita coba buat. Oke. Sudah jadi ya. Nama. Misalkan customer namanya Hana. Addressnya Bandung. Nomor teleponnya 0852. Oke, buat. Oke, data berhasil terbuat ya. Kita coba cek ke database. Ada customer kita di sana. Di tabelnya. Coba, oke ini udah masuk. Berarti amazing banget ya, ini mudah banget. Jadi dengan kita buat resource, ya dia bisa bantu buatkan kita berbagai kebutuhan untuk formnya. Oke, sekarang kita langsung diarahkan dengan tabel update nih teman-teman. Coba kita buat HANA 2, kita simpan kembali. Oke, data berhasil tersimpan. Kita coba database. Oke, kita coba refresh. Oke, ini sudah HANA 2. Oke, berikutnya kita kembali ke indeks tampilan depan. Oke, ini udah muncul tampilannya tapi tidak muncul datanya. Nah, inilah yang tadi disebutkan dengan function table. Jadi function table ini membantu kita untuk menampilkan data apa yang mau ditampilkan di depan. Kita coba tampilkan dulu satu ya, name. Kita coba refresh. Oke, name-nya udah muncul ya. Berarti kita langsung munculkan tiga-tiganya, simpan. Kita coba refresh. Oke, alhamdulillah. Customer sudah selesai ya teman-teman semua. Ini untuk create. Create-nya tadi udah berhasil. Terus inner read-nya. Update-nya tadi udah bisa. Dan delete. Oh ini delete nggak ada nih ya. Di sini nggak ada delete. Adanya di sini ya. Jadi kita select. Terus kita pilih tindakan hapus yang dipilih. Nah ini udah dibantukan. Untuk konfirmasi hapusnya ya teman-teman semua. Kita coba hapus. Oke, alhamdulillah sudah terhapus. Dan kita coba masukkan lagi. Misalkan di sini Imron. Oke. Nah, jadi ini sudah berhasil melakukan create, read, update, delete. Kita lakukan hal yang sama untuk resource yang lain, teman-teman semua. Jadi kita tambahkan lagi filamen untuk yang produk. Terus kita tambahkan juga filamen untuk yang kategori payment ya. Oke, kita coba produk dulu. Seperti biasa tambahkan klik kanan produk. Oke, sudah ditambahkan. Terus kita cek produk resource. Nah, ini kita masukkan skema ya. Oke, kita coba refresh di sini sudah ada. Produk sudah masuk ya.
Kita coba buka produk. Oke. Jadi tadi produk kalau kita buka di buat produk baru ya, di sini belum ada formnya. Seperti biasa tadi kita sudah buat untuk tabel customer. Jadi ini kita akan pakai lagi teman-teman semua. Kita coba copy dulu satu. Ya, kita masuk ke produknya. Kita paste di sini, terus kita buat lagi yang berikutnya. Oke, ini bukan description, tapi kita masukkan sesuai dengan RD, itu price ya. Sini price. Terus kita buat lagi yang berikutnya stok. Kita coba simpan, kita cek. Oke, sudah ada name misalkan tadi baju misalkan harganya 10.000. Stoknya misalkan 100. Oke, nah ini depan kita akan tampilkan juga teman-teman semua. Ada di table ya. Kita coba buka lagi yang tadi kita udah buat. Nah, ini produk name kita akan tampilkan price-nya juga, kita akan tampilkan stoknya juga. Coba simpan. Oke, udah muncul ya. Name, price, dan stok. Baju 10.000 juga stoknya 100. Kita coba tambahkan lagi. Misalkan kita masukkan sarung misalkan. Price-nya 20.000. Stoknya misalkan 200. Oke, ini sudah berhasil dibuat, berarti create-nya sudah berhasil. Sekarang kita coba update-nya ya. Kita coba ubah. Sarung baru misalkan. Oke, kita cek. Oke, sarung baru sudah ya. Berarti create, read, update ini sudah berhasil. Tinggal satu kita akan coba delete. Oke, kita blok. Pilih tindakan, hapus yang dipilih. Konfirmasi. Oke, jadi kita udah berhasil membuat create, read, update, delete untuk customer dan produk ya. Tinggal ini yang terakhir yaitu untuk yang kategori payment, teman-teman semua. Kita copy. Kita coba paste di sini. Oke, di kategori payment ini apa yang harus kita buat? Seperti biasa, kita buka ERD ya. Jadi ini ERD ini jadi patokan kita semua ya. Untuk membuat rancangan apa yang mau kita buat. Oh, berarti cuma 2 nih teman-teman. Kategorinya itu apa? Itu cuma isinya adalah ID dan nama. Berarti kita tinggal masuk ke kategori payment. Terus di situ ada form. Kita buat di sini formnya dari apa yang udah kita buat tadi ya. Berarti tinggal nama saja teman-teman semua. Oke, nama. Dan untuk yang tabelnya, berarti ini tidak ada perubahan juga teman-teman semua. Cuma nama saja. Kita coba simpan. Kita langsung buka. Coba refresh. Nanti ada kategori payment. Nah, di sini kita coba buat. Namanya misalkan cash. Oke. Berarti udah bisa nih create. Dan read ya. QRIS. Oke, kita coba update. Oke, data berhasil tersimpan ya. Jadi create, read, update, yang terakhirnya delete ya. Oke, kita misalkan buat baru lagi, misalkan kartu kredit. Oke, udah. Langsung kita coba delete ini. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah tadi selesaikan teman-teman semua. Dari part yang kedua ini, kita coba environment-nya kita setup. Kita pakai database yang kita udah setup, juga untuk bahasanya kita sudah setup
dan termasuk untuk, hostname ya. Ini hostname sudah menggunakan fatpos. Berikutnya kita tadi sudah buat CRUD untuk customer, CRUD untuk produk, dan untuk kategori payment. Oke, ini tadi sudah kita coba create, read, update, delete-nya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.